Dragon Ball tuh sering bikin timeline ngalir terus, tapi anehnya mereka pelit banget soal usia karakter. Kalau Goku sih gampang, tinggal hitung dari awal sampai sekarang. Vegeta biasanya umurnya cuma dibandingin sama Goku. Tapi gara-gara banyak timeline dan penulis yang beda-beda, kadang jadi nggak konsisten juga. Nah, ternyata ada wawancara lawas dari 1990 yang baru diterjemahin, dan fakta ini cukup mind-blowing. Akira Toriyama sebenarnya berniat bikin Vegeta lebih muda dari Goku. Padahal selama ini anime Dragon Ball Z nunjukin kalau Vegeta lebih tua beberapa tahun dari Goku. Dulu banyak fans yang mikir Vegeta lebih kuat karena dia lebih tua dan lebih berpengalaman. Tapi kalau kata Toriyama, kemampuan Vegeta bukan karena usianya, tapi karena dia lahir di era yang lebih brutal dibandingkan Goku. Jadi bukan soal umur, tapi lebih ke survival mode Saiyan yang bikin Vegeta jadi monster sejak kecil. Selama ini kita semua mikir Vegeta lebih tua dari Goku kan? Soalnya di anime Dragon Ball Z pas Goku masih bayi, Vegeta udah kelihatan jadi anak kecil yang garang. Ditambah lagi, di Bardock The Father of Goku, Kid Vegeta tampil sebagai bocah yang kelihatan lebih gede. Jadi banyak fans yang berasumsi Vegeta itu sekitar 4-6 tahun lah lebih tua dari Goku. Tapi ternyata Toriyama punya rencana lain. Dalam wawancara lama yang baru-baru ini diterjemahin, Toriyama bilang kalau Vegeta sebenarnya lebih muda dari Goku. Bahkan karakter Kid Vegeta yang muncul di Bardock spesial dibuat tanpa konsultasi sama Toriyama. Kalau ngikutin timeline di manga, saat Saiyan Saga pertama kali Vegeta muncul, Goku berusia 23 tahun. Sebelumnya, di turnamen bela diri dunia ke-23, Goku masih 18 tahun, dan setelah itu ada time skip 5 tahun sebelum Vegeta datang ke bumi. Nah, menurut Toriyama, di saat itu Vegeta masih sekitar 20 tahun, atau paling tua pun 22. Sementara Goku udah 24 tahun pas masuk Frieza Saga. Jadi kalau teori ini benar dipegang, berarti Vegeta bukan abang Goku. Dia malah adik kelas yang ngebantai seniornya. Udah bukan rahasia lagi kalau sebelum datang ke bumi, Vegeta habis-habisan bekerja buat Frieza. Sejak kecil dia hidup nyaman sebagai pangeran dan dilatih jadi petarung elit. Jadi kalau ngeliat pertarungan pertamanya lawan Goku dari sudut pandang ini, masuk akal sih kalau dia percaya status lahir itu berpengaruh kekuatan Saiyan. Bayangin aja, Vegeta ngabisin bertahun-tahun menaklukkan planet-planet, sementara Goku, ya cuma bocah yang hobi latihan dan bertarung. Makanya nggak heran kalau Vegeta 2 kali lebih kuat dari Goku pas pertama kali mereka bertemu. Tapi ternyata kalau Vegeta lebih muda dari Goku, ini malah bikin segalanya makin menarik nih. Kalau dia lebih muda 2-4 tahun, itu berarti dia nggak sempat ngerasain hidup santai sebagai bangsawan Saiyan. Dia lahir mungkin baru aja lepas dari fase bayi. Terus, boom, planet Vegeta dihancurin Frieza. Artinya, Vegeta tuh bukan anak manja yang terbiasa dilayani, tapi pejuang yang kehilangan segalanya sejak kecil. Satu-satunya yang bisa dia pegang cuma kebanggaannya sebagai Saiyan dan impian buat balas dendam. Vegeta ini bukan tipe yang dari lahir udah OP dan bisa ngalahin Saibaman pas masih kecil. Dia nggak dapat pelatihan spesial dari Raja Vegeta. Dia harus bertarung mati-matian seumur hidupnya buat bisa jadi sekuat itu. Sementara itu, Goku dari kecil sih udah latihan, tapi kakek Gohan aja nggak bisa bikin dia lebih kuat dari manusia biasa sebelum akhirnya meninggal. Setelah itu, Goku malah hidup damai di hutan sampai akhirnya ketemu Bulma dan mulai petualangan serunya. Baru setelah ketemu Master Roshi, Korin, dan Kami, dia serius nge-push kekuatannya. Kalau dipikir-pikir, dalam 18 tahun pertama hidupnya, Goku cuma pernah lawan 4 musuh yang bener-bener ngancam nyawanya. Tao Pai Pai, Tien Shinhan, King Piccolo, dan Piccolo Junior. Bahkan sebelum umur 15 tahun, dia masih kalah sama beberapa manusia biasa. Jadi, kalau dibandingin, Goku malah hidup lebih santai, punya banyak mentor, dan jarang ngalamin kesulitan serius. Sementara Vegeta, dia harus bertarung terus-terusan lawan musuh kuat setiap hari, tanpa ada yang bisa diandalin selain dirinya sendiri dan sisa Saiyan yang masih hidup. Makanya, pertarungan Goku versus Vegeta di Saiyan Saga itu sebenarnya tentang satu hal, kelas rendah bisa ngelawan elit, dan koneksi Goku dengan teman-temannya di bumi bikin dia makin kuat. Vegeta kerja keras buat kekuatannya, bukan cuma dapat dari lahir, tapi itu nggak ngerusak pesan cerita sama sekali, justru makin keren. Karena ini ngebuktiin kalau Goku dan Vegeta itu berkembang bukan karena mereka dilahirin kuat, tapi karena mereka berjuang buat jadi kuat. Yang lebih menarik lagi nih, kalau kita lihat manga, di Saiyan Saga itu nggak ada nyebut-nyebut Frieza sama sekali. Kayaknya Toriyama belum kepikiran karakter itu saat itu deh. Vegeta di sana beneran kayak petarung terkuat di alam semesta, ngerasa nggak terkalahkan. Nah, kalau dia beneran masih 20 tahun pas debut, skripnya jadi kebalik banget kan? Bukannya Vegeta kuat karena kerja keras, tapi dia OP dari lahir.
Dan Goku ternyata selama ini dia bisa aja santai-santai, tapi tetap jadi monster tempur. Sejak ending Busaga di Dragon Ball Z, Goku dan Vegeta udah jadi dua karakter utama yang ngebawa franchise ini. Tapi kalau dulu mereka musuhan beneran, sekarang lebih kayak pasangan polisi di film yang sering berantem tapi tetap kompak. Mereka sering adu mulut, saling ngeledek, dan berkompetisi. Tapi ya tetap aja bareng terus. Suka atau enggak, Vegeta mungkin gak punya pilihan lain selain nganggap Goku sebagai sahabat terbaiknya, meskipun dia nggak bakal pernah ngaku. Nah, coba bayangin kalau Vegeta lebih kuat dari Goku karena masa kecilnya yang lebih keras. Dinamika mereka di Dragon Ball Super pasti beda banget. Kebanyakan interaksi mereka di canon tuh Goku yang iseng ngejailin Vegeta, dan entah sengaja atau enggak, terus Vegeta langsung ngamuk dengan cara yang kocak. Tapi kalau Vegeta emang udah kerja lebih keras dari Goku sejak kecil, mungkin Goku bakal lebih respect dan gak seusil itu ke dia. Soalnya Goku nggak nge-troll semua orang loh. Dia nggak pernah ngeganggu Krillin atau Tien dengan cara yang sama kayak dia ngeganggu Vegeta. Itu artinya ada sesuatu di hubungan mereka yang bikin Goku ngerasa nyaman buat terus ngegodain Vegeta. Kalau Vegeta emang lebih kuat dari dulu karena latihan mati-matian, mungkin Goku bakal lebih ngelihat dia sebagai rival sejati. Sesuatu yang jujur aja udah nggak kejadian sejak Cell Saga. Tapi ya, udah nggak ada harapan buat Vegeta bisa lebih kuat dari Goku lagi. Era itu udah lewat dan nggak bakal balik. Tapi tetap seru buat ngelihat peran Vegeta di dua arc paling keren di Dragon Ball Z dan gimana dia berkembang sampai sekarang. Buat Akira Toriyama, Vegeta itu bukan lebih baik dari Goku karena dia punya potensi lebih gede atau sumber daya lebih banyak, tapi karena dia harus berjuang mati-matian buat setiap sedikit respect yang dia dapat.